Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila. Walaupun sudah kenal Bapak Ibu ya. Nama saya Fadila, saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari SD Jamiatul Hujat Bukit Tinggi. Dalam hal ini, saya akan mengadakan diseminasi budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu tugas yang diberikan kepada saya untuk melengkapi kegiatan pelatihan guru penggerak yang saya lakukan yang selama beberapa bulan kemarin. Dalam hal ini, saya menyampaikan atau pelimbasan terhadap ilmu apa yang telah saya peroleh di dalam modul 1. Karena di dalam bulan sekarang saya sudah masuk ke dalam modul 2. Nah, di dalam modul 1 ini ada beberapa materi yang telah diberikan kepada saya, yaitu yang pertama tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, tentang peran dan fungsi dari guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak, dan merupakan visi guru penggerak tersebut sudah kita laksanakan juga di sekolah yang kemarin diikuti oleh Pak Ibu Nova. Bagaimana caranya kita membuat visi tersebut yang selama ini kita mungkin hanya menerima visi yang ada, ternyata ada prosesnya dalam menciptakan sebuah visi di sekolah. Dan yang keempat, tentang budaya positif. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang diseminasi budaya positif ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di dalam kegiatan diseminasi ini. Mohon maaf, waktu dari Bapak Ibu saya pakai selama 1 jam lebih kurang. Mungkin agak lebih dari 1 jam. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan guru penggerak ini merupakan salah satu dari kurikulum merdeka yang telah dicanangkan oleh di pusat dinas pendidikan pusat, di mana hal ini di sekolah kita tentang kurikulum merdeka ini udah 3 tahun kita jalankan. Dari awal tahun pertama adanya kurikulum merdeka, kita mulai dari kelas 1 dan kelas 4, tahun kedua kelas 2 dan kelas 5, dan sekarang tahun ketiga kelas 3 dan kelas 6. Artinya apa? Di sekolah kita kurikulum merdeka ini telah kita terapkan untuk seluruh kelas kita. Dan kegiatan pelatihan guru penggerak ini ujungnya nantinya akan penerapan kurikulum merdeka yang ada di sekolah kita. Ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya lanjutkan. Di sini ada pertanyaan pemantik yang akan saya lemparkan kepada Bapak Ibu semua, yang mungkin pertanyaan ini udah Bapak Ibu rasakan juga dalam keseharian kita selama ini. Yang pertama, pertanyaan pemantik saya, apa pandangan Bapak Ibu terhadap murid yang Bapak Ibu ajar di kelas? Silakan Bapak Ibu sampaikan apa pandangan atau penilaian Bapak Ibu tentang murid yang Bapak Ibu ajarkan di kelas. Silakan Bapak Ibu jawab. Mungkin apa yang terasa, bagaimana pandangan kita dengan anak kita di kelas? Kalau ada silakan tunjuk tangan. Pak Febri? Ya Pak Roni silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Mungkin pandangan saya terhadap anak di dalam kelas, karena anak ini bermacam-macam. Betul. Dari segi wawasan anak-anak bermacam-macam. Jadi kalau pandangan saya terhadap anak, menurut saya cara pembelajaran anak mungkin ada yang berbeda-beda. Beragam berarti ya Pak Roni ya. Kita bagus. Memang anak kita itu mempunyai pola pikir yang berbeda-beda. Jadi setiap anak itu mempunyai keberagaman dalam dia berpikir. Hebat, terima kasih Pak Roni. Lanjutnya Bapak Ibu, ada lagi pandangan yang lain? Bu ada? Gimana pandangannya penilaian kita terhadap anak kita di dalam kelas? Bu Nova? Keberagaman tadi. Apakah kita bisa melihat atau menilai anak kita itu di dalam kelas adanya kolaborasinya bersama dengan teman? Ada. Ya kan, anak kita berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-temannya. Itu merupakan pandangan kita. Ada lagi mungkin pandangan kita tuh anak kita ke sekolah dengan semangat. Ya,
Kita lihat dia ke sekolah dengan semangatnya untuk memperoleh ilmu. Nah, itu merupakan pandangan kita. Terima kasih. Kemudian pertanyaan saya yang kedua. Apa yang Bapak Ibu yakini tentang murid? Apa yang kita yakini tentang murid-murid kita yang ada di dalam kelas? Kemampuan, pintar, bagus. Terima kasih Bu Mel. Yang lain? Kemampuan anak itu yang beragam ya Bu Melnya. Ada yang tinggi, ada yang menengah, ada yang sedang. Ada lagi? Sebenarnya motivasi belajar murid ini kalau dari rumah sudah positif, di sekolah Iya. pasti Ya bagus. Ya, terima kasih Bu Nova. Memang iya. Kalau motivasi anak dari rumah udah bagus, udah ada positifnya, pasti tiba di sekolah dia akan semangat. Nah, saya punya dua pernyataan. Pernyataan ini mungkin udah ada di dalam pikiran kita selama ini. Pernyataan saya yang pertama, siswa atau murid itu ibarat sebuah kertas yang kosong. Itu pernyataan saya yang pertama. Pernyataan saya yang kedua, siswa itu ibarat kertas yang udah ada ukiran-ukirannya. Yang mana menurut Bapak Ibu? Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Ada yang nyebut yang kedua? bisa keduanya. Bisa keduanya, bisa yang pertama, bisa yang kedua. Nah, nanti saya tidak akan menanyakan kepada Bapak Ibu apa alasannya kenapa bisa yang pertama pernyataan yang tadi, bisa yang kedua pernyataan yang tadi. Nah, untuk pertanyaan pemateri ketiga, apa yang Bapak Ibu yakini tentang diri kita lagi, diri kita di sekolah bersama dengan anak-anak kita? Apa yang Bapak Ibu yakini? Ya Pak Roni? Kalau saya meyakini dari diri saya sendiri kepada anak, bahwasanya saya bisa memberikan materi kepada anak dalam pembelajaran. Ya, bagus. Memang kalau kita yakin dengan diri kita dalam memberikan materi kepada anak-anak, di saat kita memberikan materi kepada anak itu tidak ada rasa canggung atau rasa bagaimana ya dengan anak kita, karena kita punya kemampuan yang lebih. Ada yang lagi? Apa keyakinan pada diri kita? Yakin dengan diri kita yang akan kita berikan kepada anak-anak. Ada yang lain? Apa pun? Bisa mengayomi anak-anak dalam Iya. belajar. Ya bagus. Memang iya. Kita mengayomi anak-anak. Kalau kita tidak punya kemampuan kita mengayomi anak, mungkin di dalam kegiatan pembelajaran anak itu akan ribut. Itu yang disebut dengan kemampuan kita dalam mengelola kelas. Ada lagi Bapak Ibu? Guru. Iya Pak Irfan? Guru itu adalah sebagai idola bagi anak-anak, karena guru itu adalah sebagai contoh dalam kehidupan. Ya, betul sekali kata Pak Irson. Anak-anak akan mengidolakan gurunya, apalagi guru kelas. Pasti anak-anak itu kalau guru kelasnya merasa gimana gitu. Nah, karena apa? Karena guru kelas ini adalah akan menjadi contoh bagi anak-anak kita, dan kita sebagai pendidik atau guru merupakan role model atau contoh bagi anak-anak kita. Bagaimana kita itu yang akan dicontoh bagi anak-anak. Bagaimana kita di dalam kelas, bagaimana kita dengan teman-teman kita, itu akan menjadi contoh bagi anak-anak kita di kelas. Terima kasih tanggapannya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan saya yang keempat, apa tugas dan peran Bapak Ibu di sekolah? Ya Pak Isa? Peran seorang guru, kita ya, Iya. sebagai guru. Ya guru kita. Guru ini adalah pertama adalah sebagai mendidik diiring dengan mengajar. Maka mengajar tidak akan bisa berjalan tanpa ada yaitu adalah pendidikan dulu. Betul. Memang iya. Mendidik. Kita itu tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik. Kalau mengajar mungkin menyampaikan materi-materi aja kepada anak, tapi kalau mendidik kita nantinya akan merubah kepada karakter dan perilaku anaknya juga. Ada yang lagi? Apa peran kita lagi? Ibu-ibu yang lain? Pengganti orang tua. Betul, iya betul kata Bu Nova. Kita adalah orang tua kedua bagi anak-anak kita di sekolah. Orang tuanya yang di rumah merupakan yang di rumah, orang tuanya pertama kita menjadi orang tua di sekolah, sehingga makanya kita ciptakanlah lingkungan itu yang anak tuh merasa nyaman. Betul kata Bu Nova, kita adalah orang tua bagi anak-anak kita di sekolah. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir, apakah sudah terlaksana dengan baik
peran kita tadi? Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Mungkin ada juga mungkin tidak terlaksana. Seperti kita mau mengadakan kegiatan makan bersama misalnya di sekolah, ternyata tidak dapat terlaksana karena sesuatu hal, mungkin anak kita yang sakit atau kita yang sakit, tapi hal itu akan kita sampaikan kepada anak kita kenapa tidak terlaksana, dan kita berikan mereka pengganti harinya supaya anak itu tidak merasa tidak kecewa. Jadi kita janjikan kepada mereka kalau kita akan melaksanakan kegiatan itu di hari berikutnya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita? Ya Pak Roni? Menurut saya kalau budaya positif ini Bu, seperti yang sudah disampaikan juga, bahwasanya budaya positif di sekolah ini adalah kita sebagai pengajar atau guru memberikan kepada anak kita bahwasanya membuang sampah pada tempatnya. Ya, bagus. Sepengetahuan saya itu budaya positif. Membuang sampah pada tempatnya. Masih banyak lagi budaya positif yang ada di sekolah kita. Apa lagi Bapak Ibu? Matikan kan? Matikan keran. biar menghemat listrik, mematikan keran. Ada lagi? Banyak. Melaksanakan PR yang telah Yang diberikan. Ya, terima kasih Bu Nova, betul itu. Menghemat listrik, menghemat air, menghemat sumber daya alam, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian apakah kita ada 5S yang kita canangkan di dalam kelas, itu termasuk budaya positif? Ya. Nah, iya, apakah kita melaksanakan sholat duha berjamaah di bawah merupakan budaya positif? Ya. Ya, itu merupakan salah satu contoh, dan masih banyak lagi budaya positif yang sebenarnya telah kita terapkan kepada anak-anak kita. Ya Bapak Ibu, nah sekarang ini ada suatu kondisi yang dikatakan sering terjadi, yang mungkin dari dulu-dulunya mungkin ada. Yang pertama, siswa itu diasumsikan sebagai selembar kertas yang kosong. Ada kaitan dengan tadi pernyataan yang pertama. Dan gurulah yang akan mengisinya dengan tulisan, lukisan, atau goresan yang lainnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, siswa itu bukan seperti sehelai kertas yang kosong. Namun, di dalamnya itu udah ada goresan-goresan, tapi goresan-goresannya itu masih dalam bentuk samar-samar. Kita sebagai guru di sekolah akan memperjelaskan garis-garis yang sama-sama itu sesuai dengan budaya positif kita, perilaku positif kepada anak-anak kita, sehingga apapun yang positif-positif yang kita berikan kepada anak-anak kita di sekolah, yang budaya yang samar-samar yang negatif itu akan terhilang sendirinya. Karena apa? Kita menggoreskan kembali perilaku-perilaku yang baik kepada anak-anak kita di sekolah. Jadi yang ada di diri anak-anak itu adalah yang baik-baik aja. Namun ada juga Bu, bagaimana dengan anak itu di lingkungannya? Bisa jadi mungkin dalam bahasanya, di lingkungannya bahasanya tidak baik, mungkin itu akan tergores. Tapi dengan kita selalu sering di sekolah mengingatkan, membuatkan perilaku yang baik, sehingga goresan-goresan yang buruk tadi yang ada di lingkungan di luarnya akan hilang dengan sendirinya. Kemudian ada lagi pembelajaran yang berpusat pada guru. Ini yang mungkin selama ini kita laksanakan. Teacher center. Sebetulnya dalam pembelajaran itu yang benar itu adalah student center. Kenapa dikatakan seperti itu? Jika pembelajaran itu anak yang bergerak, anak yang melakukan kegiatan pembelajaran itu akan dia ingat walaupun dia sudah tidak di kelas itu lagi. Tapi kalau kita cuma memberikan ceramah, maka apa yang materi yang kita berikan itu hanya di saat dia di kelas itu. Dan dia akan naik nanti, akan tinggal dia di kelasnya yang lama. Artinya apa? Kalau kita membuatkan kegiatan pembelajaran itu student center, dia akan mengingat. Di waktu saya di kelas 2 dulu, saya belajar tentang matematika penjumlahan. Seperti ini dulu saya lakukan. Dia akan ingat nanti setelah dia kelas 3. Dan mungkin ini bisa kita rubah lagi paradigma yang selama ini kita melaksanakannya teacher center, kita akan merubahnya menjadi student center. Kemudian siswa itu setelah kita memberikan ceramah, memberikan materi,
Anak-anak kita suruh silakan nak buka buku halaman sekian, kerjakan halaman nomor 1 sampai nomor 5. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebetulnya hal itu tidak akan memberikan pengalaman yang berkesan bagi anak-anak kita. Nah, kemudian kita mengharuskan anak-anak kita itu nilainya di bawah, harus di atas KKM. Kalau lewat kalau kurang di bawah KKM, kita akan mengadukan remedi. Sebetulnya anak-anak itu tidak bisa kita seperti apa mau kita. Kita lihat motivasi, kita lihat apa potensi yang ada di diri anak-anak kita. Itu mungkin yang bisa kita rubah untuk kedepannya. Selanjutnya, orientasi pembelajaran merupakan hasil belajar berupa nilai kognitif tanpa melihat proses. Maksudnya apa di sini? Kita nanti tanggal 17 kita mengadakan mid semester. Anak-anak ibu ujian. Tapi kita tidak pernah melihat bagaimana proses dalam kegiatan anak-anak ini dalam memperoleh ilmunya. Itu perlu kita lihatkan. Kemudian adanya batasan dalam pembelajaran sehingga gerak siswa tidak luas dalam kegiatan pembelajaran dan adanya jarak antara guru. Maksudnya kita dalam kegiatan pembelajaran, anak-anak ibu silakan baca buku itu, kemudian jawab nomor sekian sampai nomor sekian. Sementara kita ketahui anak-anak itu seperti kata Pak Roni tadi mempunyai keberagaman pola pikir, cara belajar. Di situ kita bisa manfaatkan aset anak. Tidak hanya kita menyuruh dia mengerjakan latihan. Misalnya materi kita tentang nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya buat di dalam kertas karton, buat nilai yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa nilainya 1, 2, 3. Sebetulnya kita bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Silakan buat puisi kah itu, nanti dibuat narasi lah itu, sehingga anak itu tidak terpaku seperti apa yang kita suruhkan aja. Buat nilai-nilai Pancasila, seperti ada gambarnya, kemudian ada nilai-nilainya. Itu kan kita yang menentukan. Coba kita berikan anak kita kebebasan dia dalam untuk mengungkapkan bagaimana dia menyampaikan materi yang dia pahami yang telah kita berikan. Itu maksudnya keleluasaan yang selama ini mungkin kita pada satu ketentuan yang kita buat, sementara anak-anak kadang dia nggak mau untuk melakukan hal itu. Ini yang seperti saya katakan tadi, di dalam modul ada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita ketahui Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota dari masyarakat. Artinya apa? Kita tidak boleh menuntut. Nah, kerjakan ini nilainya harus segitu. Tidak, kita sekarang menuntun. Kita tuntun anak-anak kita. Kita tuntun dia bagaimana dia melakukan kegiatan pembelajaran itu yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Jangan kita tuntut. Kemudian Ki Hajar Dewantara mengatakan juga pendidikan itu sebagai taman. Maksudnya itu sekolah. Sekolah ini seperti taman yang persemaian benih-benih kebudayaan. Maksudnya apa? Benih-benih kebudayaan itu kita memberikan tentang kebudayaan yang positif kepada anak-anak kita. Kita sebagai petaninya, anak-anak sebagai benihnya, yang itu yang kita tuntun, yang itu yang kita kembangkan. Jadi sesuai dengan apa yang baik kepada anak-anak kita. Jadi kita di sekolah ini mungkin seperti kita dalam kegiatan pembelajaran BAM ada kato nanampe atau sumbang duo baleh. Nah, itu bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita tanamkan budaya-budaya itu kepada anak-anak kita. Itu umumnya dikatakan sebagai budaya yang bersifat positif. Yang terakhir, pendidikan diibaratkan sebagai petani dan murid diibaratkan benihnya. Pendidik sebagai petani atau tukang kebun yang berperan dalam menuntun tumbuh atau hidupnya benih sesuai kekuatan kodrat yang dimilikinya. Itu dikatakan tadi, kita seperti seorang petani. Petani menanam padi, tidak mungkin petani menginginkan padi itu tumbuh menjadi jagung. Kenapa? Padi dengan jagung, dengan tempat tanamnya juga udah berbeda. Kalau padi butuh air yang
tergenang di saat awal pertumbuhannya. Kalau tanaman jagung, kalau dikasih air yang banyak, dia akan busuk bijinya, akan tumbuh. Jadi kita tidak bisa menginginkan Pak anak kita ini dia harus menjadi seorang pilot, dia harus menjadi seorang dokter. Tidak. Anak kita ini harus hebat di matematika. Tidak. Dia mempunyai kemampuan yang lain. Kemampuan yang dimiliki yang lain itulah yang akan kita kembangkan sesuai dengan kodratnya. Jadi kalau anak-anak kita udah mempunyai potensinya yang lebih dalam satu bidang, itu yang kita kembangkan. Kita beri dia pupuk, kita beri dia disiram dengan air sehingga potensi itu tumbuh dan berkembang yang bisa dia pakai untuk kedepannya. Itu maksudnya sebagai petani kita, guru sebagai petani, murid sebagai benihnya. Jadi kita menuntun pertumbuhan dan perkembangan anak ini sesuai dengan kodrat yang dia miliki. Di sini ada peran guru menurut Ki Hajar Dewantara. Menuntun tadi, kita tidak boleh menuntut. Kita menuntun pertumbuhan dan perkembangan anak didik kita. Jangan kita menuntut seperti apa yang kita mau. Yang kedua, menanamkan budi pekerti. Seperti saya katakan tadi, sekolah seperti taman, mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang bersifat positif. Nah, budi pekerti inilah yang budaya positif yang kita kembangkan kepada anak-anak kita. Namun dalam hal ini harus dimulai dari diri kita sebagai contoh, seperti kata Pak Ison tadi, role model. Kita dulu, dimulai dari diri kita dulu, baru anak-anak bisa mencontohnya dengan baik. Kemudian pendidik yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan awak duo, suruh anak yang makarajo. Itu maksudnya pendidikan yang berpihak pada murid. Jangan kita melaksanakan pembelajaran itu yang teacher center, tapi kita rubah menjadi student center. Sehingga anak-anak itu aktif di dalam kegiatan pembelajaran dan pembelajaran itu akan dia ingat sampai dia tamat dari sekolah kita. Ini yang dikatakan kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat alam itu adalah lingkungan alam, tempat anak kita berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam ini juga berhubungan dengan karakter dasar anak. Itu yang saya sebutkan tadi, anak itu seperti kertas yang udah ada ukiran-ukirannya. Kita sebagai guru yang akan menjelaskan ukiran-ukiran tersebut. Nah, bagaimana tadi yang saya katakan lingkungan di rumahnya, yang orang tuanya mungkin tidak sholat, menggunakan kata-kata yang kasar, kita di sekolah kita rubah itu. Kita tanamkan ke anak-anak kita yang baiknya, sehingga yang buruk-buruk yang dihadapi di rumahnya setiap hari lama-lama akan berkurang dengan adanya penanaman sikap dan perilaku yang baik dari kita di sekolah. Biasanya anak-anak itu kan kalau kece guru dilakarajuannya, ya nah Bapak Ibu. Kalau kece orang tuanya lah ditunjuk di orang tuanya misalnya ngajarkan PR, nggak seperti itu Bunda diajar sama guru di sekolah. Biasanya seperti itu. Jadi udah kita sebagai contoh bagi anak-anak kita. Nah, yang kedua menurut kodrat zaman. Perubahan dari waktu ke waktu, guru dapat membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa tumbuh dan berkembang, berkarya menyesuaikan dirinya. Pada saat sekarang ini, guru harus melek teknologi agar mampu menyesuaikan dengan kondisi. Nah, itulah yang namanya kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi. Mungkin di dalam kegiatan pembelajaran yang setahun kemarin saya melihat, mungkin maaf Bu Yorin, pembelajarannya udah hebat. Saya lihat di situ anak-anak aktif, diadakan dalam bentuk permainan. Artinya apa? Dengan melakukan kegiatan pembelajaran itu yang bermain, itu akan mengingat anak dengan materi. Jangan tidak lepas kita dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita jelas, adakan kegiatan pembelajaran itu seperti bermain. Sehingga anak-anak itu akan dia ingat kembali. Mungkin seperti saya di waktu SD, saya masih ingat bagaimana guru kepala sekolah saya waktu itu dia mengajarkan saya matematika. Bagaimana cara ibu tuh mengajar matematika, sampai sekarang alhamdulillah saya masih ingat. Kenapa saat itu dia mengajak kita? Bukan ibu itu yang memberikan contoh-contoh aja, tapi dia mengajak kita untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Itu yang maksud saya tadi seperti student center tadi. Nah, sekarang kita masuk lagi dengan budaya positif. Nah,
Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini Bapak Ibu, kita menyuruh anak kita masuk ke kelas tepat waktu misal, tapi di kita sebagai gurunya tidak tepat waktu masuk kelas. Sehingga budaya positif yang kita tanamkan untuk tepat waktu masuk kelas tidak diiringi dengan kita yang tepat waktu tidak masuk kelas, tidak akan tertanam budaya positif itu kepada anak-anak kita. Seperti kata Pak Ison tadi, guru adalah contoh bagi anak-anak. Satu lagi misal, anak-anak kita disuruh buat PR, dikumpulkan besok. Anak-anak kita sudah mengerjakan PR, tapi setelah dia kumpulkan besok, PR-nya tidak dinilai, PR-nya tidak dibahas, berarti kita tidak disiplin terhadap PR yang telah kita berikan kepada anak-anak. Kita menyuruh anak, tapi kita sendiri tidak menghargai apa yang telah dilakukan oleh anak-anak kita. Itu contoh dari budaya positif. Kemudian ada lagi makna kata disiplin. Kenapa dimulai dari disiplin? Budaya positif itu diawali dengan disiplin dulu. Disiplin itu dimulai dari kita sebagai guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Artinya apa? Kita mengurus seperti saya terangkan tadi, kita menyuruh anak membuat PR, telah dikerjakan oleh anak, dikumpulnya besok, tidak kita periksa. Itu tidak disiplin kita dalam komitmen apa yang telah kita buat dengan anak-anak kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya apa? Anak-anak di saat kita memberikan disiplin, jangan dia merasa terpaksa. Kalau suatu keterpaksaan dilakukan, hasilnya akan nol. Tidak akan ada manfaat bagi anak-anak kita. Jadi dalam keadaan dia merdeka, dengan senang hati dia, dengan gembira dia melaksanakan hal itu. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu kebajikan yang ada secara keseluruhan. Datang tepat waktu, tidak terlambat ke sekolah, mengerjakan PR tepat waktu, mengerjakan latihan tepat waktu, tidak membuang sampah pada sembarangan. Itu merupakan kebajikan universal. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Artinya apa? Kita dalam mendidikan anak-anak itu secara terus-menerus Bapak Ibu. Mungkin sekarang kita menyuruhkan buang sampah pada tempatnya, sementara kita besoknya dia mau sampah sembarangan kita biarkan aja. Sekarang dia bikin PR tepat waktu, besok dia tidak bikin PR, kita biarkan aja. Sekarang dia malas-malas tepat waktu dalam mengerjakan latihan, besoknya dia malas-malas, kita biarkan aja. Itu namanya kita tidak disiplin. Jadi ada kesinambungan mengingatkan anak untuk dia berperilaku yang baik, sehingga akan ada rasa tanggung jawab kepada anak-anak kita ini. Tanpa suatu saat, tanpa kita suruh, dia tetap menjalankan disiplin yang telah dia lakukan selama ini. Nah, ini ada lagi pengertian disiplin. Disiplin adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nah, ini rumusnya, kita bekerja tidak ada lagi dengan selalu kita menyampaikan kepada anak-anak kita, dia bekerja sendiri lagi, tidak perlu buang sampah sembarangan, buang sampah kantong sampahnya, tidak akan ada lagi seperti itu, tapi dia udah disiplin dalam melaksanakan kebajikan universal tadi. Udah ada di dalam dirinya tertanam hal-hal seperti itu. Nah, kalau lewat di depan guru harus meruku dikit. Nah, kalau bertemu dengan guru harus bersalaman dengan gurunya. Secara terus menerus kita menyampaikan itu, maka itu akan tertanam pada anak-anak kita. Dia tidak akan
melakukan itu tanpa harus ada perintah dari kita, tapi udah ada kesadaran dari dirinya. Mungkin begitu juga bagi kepada kita sebagai guru, sebagai pendidik untuk anak-anak kita yang menjadikan contoh bagi anak-anak kita. Ini disiplin positif manfaatnya. Disiplin positif ini merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini seperti kita katakan tadi, dari pengertian disiplin tadi. Nah, yang kedua, disiplin lebih ke arah yang mengontrol dirinya dalam melakukan suatu tindakan. Jadi kalau misalnya anak kita terlambat, kita beri teguran dulu 1 kali, mungkin kedua kita beri teguran juga, mungkin saat itu dia akan terasa dalam dirinya, besoknya dia akan tidak terlambat lagi. Tapi kita di saat dia udah tidak terlambat, kita berikan dia seperti penghargaan atau bagaimana, anak ibu hebat ya sekarang ya, udah tidak terlambat lagi. Anak-anak kita akan merasa dihargai usaha dia agar tidak terlambat. Kalau misalnya dia terlambat kemarin, sekarang tidak, kita biarkan aja, dia akan merasa dia hargai guru, mungkin pemikiran dia seperti itu. Kita kasih dia penghargaan dengan ucapan yang menjadi anak itu bangga dengan apa yang telah dia lakukan perubahan pada dirinya. Kemudian disiplin dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Itu dari dirinya sendiri lagi. Awak besok nak kata lambe ke sekolah, awak besok kami latihan tapi awak tu biar ada hadiah sama ibu, biar awak dapat bintang sama ibu. Nah, kalau ada ingatan anak enak seperti itu, berarti belum ada tumbuh dari dirinya, masih ada mengharapkan penghargaan. Nah, itu maksudnya belum ada, tapi kita berikan dia penjelasan, jadi dia melaksanakan perubahan yang positif pada dirinya tanpa mengharapkan imbalan apapun dari guru. Nah, Bapak Ibu, jangan terlalu tegang minumnya, silakan. Kemudian ini dalam modul 1 juga kita belajari tentang teori motivasi Maslow yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Menurut Maslow, kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan keselamatan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan penghargaan, dan yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Dari 5 teori Maslow ini tentang kebutuhan manusia dapat kita contohkan di dalam kita sehari-hari. Ini Bapak Ibu. Untuk fisiologis, contohnya makanan, minuman, tidur, dan pakaian. Ini merupakan kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Kalau tidak ada ini, kita tidak akan bisa melaksanakan aktivitas yang lainnya. Kemudian rasa aman. Rasa aman ini adalah keamanan dan keteraturan dan stabilitas. Seperti kita di sekolah, kalau kita tidak merasa aman, mungkin kita untuk masuk kelas ogah-ogahan, tidak nyaman. Begitupun juga anak-anak kita. Kalau anak-anak kita ada rasa amannya, dia sekolah, dia besok capek-capek pergi sekolah, pingin ke sekolah, pingin belajar, pingin bertemu guru. Nah, itu adanya rasa kenyamanan bagi anak-anak kita di dalam kelas. Kemudian sosial. Sosial itu yaitu afeksi, relasi, keluarga. Afeksi itu merasa kita dicintai, merasa kita dihargai. Itu yang disebut dengan afeksi. Kalau relasi, kita bersama-sama rekan kerja kita. Kemudian keluarga inti yang ada di sekitar kita. Itu yang maksud dengan kebutuhan sosial. Kemudian ada lagi penghargaan. Penghargaan ini adalah pencapaian adanya status, tanggung jawab, dan reputasi. Mungkin penghargaan ini apa yang kita peroleh, Bapak Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, dihargai di sekolah. Mungkin besok ini insya Allah kalau bisa diterima oleh yayasan, kita akan melaksanakan penilaian kelas. Nanti kita berikan penghargaannya untuk guru-guru yang kelasnya rapi di saat hari guru. Itu salah satu contoh penghargaannya. Kemudian status diakui kita di sekolah. Jangan kita datang ke sekolah tapi tidak diakui oleh sekolah. Itu namanya status kita masih di awang-awang. Nah, tapi kalau sudah diakui ke status kita akan nyaman merasa datang ke sekolah. Kemudian aktualisasi diri, yaitu pengembangan diri. Pengembangan diri ini tidak hanya kita peroleh dari luar. Kita kembangkan diri kita ini dari dalam. Maksudnya apa? Kita aktifkan tombol belajar kita.
kita mempunyai tombel belajar di sekolah kita, kita aktifkan tombel kita jadikan guru sebagai narasumbernya. Saya yakin guru-guru mempunyai keahlian dan keterampilan yang lebih untuk bisa mengembangkan dirinya, bisa berbagi baik untuk teman-temannya yang lain. Nah, dari kebutuhan yang disebutkan oleh Maslow tadi, ada kebutuhan kita ambil, kita kecilkan dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ini yang mungkin yang makanan tadi, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kemudian kasih sayang dan diterima. Dengan adanya penerimaan kita di sekolah, adanya kasih sayang di sekolah, kita akan merasa nyaman untuk datang ke sekolah. Kemudian penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan ini mungkin ada rasa lebih dari yang lain, mungkin terterapkan di dalam kelas. Kemudian kebebasan. Kebebasan yang kita berikan tapi tidak lepas dari aturan yang telah diberikan. Kemudian kesenangan. Dengan adanya kita merasa senang untuk datang ke sekolah, maka akan bisa terlaksana kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, dari kebutuhan dasar tersebut, kita akan menghubungannya nanti dengan perilaku yang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, di situ kita akan melihat motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti maksudnya ini data-data selawat biar aman, supaya tidak dapat hukuman. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Bakar jua supaya dapat dihargai, bisa ada reward gitu-gitu. Berarti bukan dari diri. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kita sadar kita mempunyai kemampuan lebih, kembangkan kemampuan yang kita miliki. Jangan karena orang buat bakar model dia nampak di kapal sekolah ya dia reward, jangan. Kita tahu kemampuan kita, kembangkan kemampuan kita. Tidak mengharapkan imbalan dari siapapun, tapi keikhlasan pada diri kita untuk memajukan pendidikan di sekolah kita. Kemudian yang nilai-nilai yang mereka percayai, maksudnya ini, saya mungkin kepala sekolah percaya kepada guru-guru mempunyai kemampuan. Silahkan kembangkan kemampuan Bapak Ibu. Tidak saya batasi karena saya yakin kemampuan Bapak Ibu akan lebih daripada saya. Jadi kembangkan, tapi dengan ikhlas, jangan mengharap imbalan. Ya Bapak Ibu, itu maksudnya. Nah, dari motivasi itu ada yang berasal dari eksternal dan ada motivasi itu yang bersifatnya internal. Yang motivasi yang bersifat eksternal tadi yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Itu eksternal tuh, dari luar. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu yang namanya eksternal. Nah, yang internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadinya ini yang ada pada diri kita. Inilah yang akan kita kembangkan yang bersifat internal dalam diri kita. Artinya dalam kegiatan pembelajaran kembangkanlah kemampuan dari Bapak Ibu semua, tapi demi untuk kemajuan pendidikan kita. Jangan mengharapkan imbalan dari siapapun. Artinya di situ yang disebut dengan keikhlasan tadi ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada motivasi itu yang ingin mendapatkan penghargaan. Penghargaan dari kepala sekolah, penghargaan dari ketua yayasan, penghargaan dari guru-guru yang lain, baru Pak Rajo. Itu jangan. Kemudian ada hukuman dan konsekuensi. Ini biasanya kita akan melihat yang mana hukuman, yang mana konsekuensi yang selama ini kita terapkan kepada anak-anak kita. Begitupun dengan penghargaan kepada anak-anak kita. Mungkin di dalam kelas Bapak Ibu mungkin masih ada yang menerapkan bintang. Masih ada Bapak Ibu? Sebetulnya pemberian bintang itu tidak baik digunakan dalam memberikan penghargaan kepada anak. Kenapa? Berarti anak itu bekerja hanya mengharapkan bintang yang akan diberikan oleh guru, bukan motivasi pada dirinya sendiri. Kemudian adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya kita laksanakan sebelum kegiatan pembelajaran di awal tahun ajaran baru. Keyakinan kelas ini kita buat, kita diskusikan sama anak-anak kita. Jangan kita yang menentukan. Yang pertama tepat waktu mengerjakan latihan, yang kedua datang ke sekolah jam sekian. Jangan, diskusikan sama anak-anak.
Kita buat keyakinan keras ya anak-anak, apa aja isinya, diskusikan sama anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu nantinya merasa dihargai di keberadaannya di kelas yang baru dia masuki. Itu tentang keyakinan kelas. Kemudian, nah ini yang konsep disiplin yang sesuai saya katakan tadi dengan identitasnya yang gagal. Ini contoh yang kita memberikan hukuman. Mungkin ada beberapa hukuman ini yang sering kita lakukan atau mungkin pernah kita lakukan kepada anak-anak kita. Yang pertama, kalau menyakiti, saya yakin Bapak Ibu tidak ada menyakiti anak-anak kita. Yang kedua, membuat anak kita menjadi tidak nyaman. Mungkin di saat itu kalau tidak datang ke sekolah di telepon bunda begitu. Itu kan tidak nyaman bagi anak-anak kita. Seperti kemarin ada anak kelas 1, dia menangis. Saya tanya kenapa dia menangis. Ternyata dia takut karena hari ini dia mengumpulkan PR. PR-nya tidak dibawa. Ternyata PR-nya dikumpul hari ini, dia menangis, takut kena marah. Nah, itu orang rasa tidak nyaman bagi anak-anak kita. Kemudian memaksa murid menyembunyikan kesalahannya. Ini mungkin biasa juga dikatakan oleh dilakukan oleh anak-anak kita, seperti kasus yang dialami Bu Adel. Makanya Bu Adel ya, di saat itu mungkin dia menyembunyikan kesalahannya kepada orang tua. Dia buat kata-kata, dia buat statement yang salah itu guru. Sebetulnya dia yang salah, tapi bukan untuk membela dirinya, dia ketakutan, dia sembunyikan kesalahannya dengan menyalahkan orang lain. Kemudian menyebabkan murid menjadi rendah hati. Contohnya, mungkin maksudnya rendah hati di sini anak itu menjadi minder. Capek lah nak kerajaan itu si Badu bisanya mengerjakan latihan tadi. Awak bakal membana. Jangan pernah membandingkan anak dengan anak yang lainnya. Dia akan merasa minder kalau kita membandingkan anak dengan anak yang lainnya. Kemudian kita berikan penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Karena kalau seandainya dia memberikan penghargaan yang kita berikan, dia akan merasa, Biko kalau kerja latihan awak dia mau dapat bintang. Kalau seandainya tidak, Biko digalah sama kawannya, tidak dapat bintang gini yo. Bisa jadi kan? Nah, itu dikatakan tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Adanya sifat iri. Mungkin salah satunya, mungkin yang sudah selama ini kita kerjakan, memberikan hadiah kepada guru di saat hari guru. Mungkin salah satunya ini ya Bapak Ibu ya. Ada anak yang mampu memberikan reward kepada kita, memberikan hadiah di hari guru. Tapi bagi anak yang lain bagaimana? Dia tidak mampu memberikan hadiah kepada wali kelasnya. Dia melihat temannya memberikan hadiah kepada wali kelas, dia akan merasa, dari mana ya orang tua saya mencari uang biar bisa seperti guru itu? Dia akan merasa minder, merasa rendah dia. Kenapa Bu? Yang teman lain diberikannya dia sama guru, saya tidak. Itu yang akibatnya dari merusak hubungan. Jadi dia nanti akan merasa malu dengan kita sebagai orang tua keduanya di sekolah. Yang kedua, mematikan kreativitas. Dengan adanya melakukan penghargaan akan mematikan kreativitas. Artinya apa? Kalau tidak diajar penghargaan, dia tidak berkreativitas. Tapi kalau ada motivasi pada dirinya sendiri tanpa ada penghargaan, kreativitasnya akan tetap berlanjut. Kemudian adanya menghukum dengan sistem ranking. Mungkin salah satu kita mungkin pernah melaksanakannya, duduk dengan rapi nah. Kalau Manggari, agiah dando. Kalau Manggari, kalau jalan-jalan agiah dando. Kalau datu dibuat catatan. Nah, itu dikatakan sebagai menghukum dengan sistem ranking. Yang selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Jadi kalau misalnya kita memberikan penghargaan, kita akan merampas hak untuk dia dihargai. Kalau misalnya tidak bisa nih bagian hadiah ke gurunya, dia akan merasa tidak dihargainya di dalam kelas. Perasaan anak-anak. Mungkin kalau kita tidak, tapi namanya juga anak-anak, perasaan itu akan timbul jika kita memberikan penghargaan kepada kita. Mungkin saat ini dia bisa memberikan hadiah kepada kita. Mungkin tahun biasanya dia tidak bisa karena kondisi ekonominya bisa. Dia akan merasa lain tidak berubah yo ibu itu semua orang. Biku lain tidak kena beran wah sama ibu. Itu mungkin maksudnya dengan memberikan penghargaan. Ini yang konsep disiplinnya yang sukses. Kita beri konsekuensi. Yang pertama, penguatannya jangka pendek. Maksudnya kita beri penjelasan kepada anak-anak kita. Yang kedua, perlu monitoring yang berkelanjutan. Jadi kita selalu memonitor
apa perubahan yang akan kita lakukan kepada anak kita. Misalnya anak kita yang tidak pernah membuat PR, hari ini kita monitor dia, besok kita monitor lagi, besoknya lagi kita monitor. Jadi dia lebih bagus, ya seperti itu kita lakukan. Kemudian murid akan menghargai peraturan yang telah dia buat yang berhubungan dengan keyakinan kelas. Untuk yang selanjutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kalau awak selalu itulah BPR tadi gara-gara talambe jago, dia akan berpikir dengan kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat. Kemudian adanya restitusi. Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk berperilaku. Jadi dengan memberikan restitusi, ini nanti restitusi ini hubungannya dengan ada segitiga restitusi yang akan bisa kita terapkan di dalam kelas. Nah, yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau ada anak membuat kesalahan, jangan kita yang mencari solusi. Kita suruh anak kita mencari solusi. Kalau datang dia terlambat, kenapa datang tadi terlambat nak? Karena telat bangun bu. Kenapa telat bangun? Tadi semalam tidurnya telat misalnya. Kita beri dia penyelesaian permasalahannya apa? Kita yakinkan kepada dia apakah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah dia langgar. Kemudian kita beri dia bagaimana dia berpikir mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dia buat. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia mengajar kepada anak kita untuk berasa bertanggung jawab. Kemudian teori kontrol dirinya, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau anak kesalahan itu jangan disalahkan langsung. Kita tanya dulu penyebabnya apa, alasannya apa. Setelah itu kalau kesalahannya sudah jelas dia berbuat salah, kita cari dulu dia mencari solusinya bagaimana. Dan bagaimana cara pemecahan masalahnya. Ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak sama dengan peraturan kelas. Kenapa? Menurut dosen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Artinya apa? Keyakinan kelas itu apa yang dibutuhkan oleh anak kita di dalam kelas. Kita diskusikan sama anak-anak kita. Dengan adanya keyakinan, kita ajak anak kita berkomitmen dengan keyakinan yang telah kita buat bersama-sama dengan anak-anak kita. Sehingga disiplin positif dapat berjalan dengan baik. Nih, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini berhubungan dengan restitusi tadi. Setiap anak pasti pernah membuat suatu kesalahan. Yang kesalahannya itu bagaimana posisi kita. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai teman dengan anak-anak kita? Apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah dengan permasalahan yang telah dibuat oleh anak-anak kita? Apakah kita sebagai pemantau? Atau kita sebagai manajer? Berikut ini ada contoh yang bisa Bapak Ibu lihat. Bagaimana mungkin ada salah satu dari contoh ini yang pernah kita terapkan tanpa kita sadari. Dan di situ kita dapat melihat di manakah posisi kita selama ini. Silakan simak Bapak Ibu, ada 5 posisi contoh dari video berikut. Baru bisa situ nanti. Suara benar sih kok sekolah ini Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Silakan Bapak Ibu simak video ini. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Silakan Bapak Ibu sekalian Kamu mencicipi lagi, Bu. hidangannya. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini yang sebagai posisi penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Kaget dia dipanggil. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Itu yang kata-kata ditegur sama kepala sekolah itu yang membuat anak merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi sebagai teman. Mungkin ini bisa kita menyadari yang mana posisi kita. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi.
bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Itu yang berasal dari eksternal tadi ya Bapak Ibu, bukan berasal dari internal dirinya. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, posisi manajer. Mungkin inilah posisi yang sebaiknya kita terapkan sebagai seorang pendidik. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Ini yang anak mencari permasalahan, dia menyadari permasalahan sendiri, dia mencari solusi bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya. Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi ini kita akan memberikan Posisi anak-anak manajer adalah akan posisi bisa lebih bertanggung jawab dengan kesalahan yang telah dia mendidik perbuat. murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah
Dan itu dia 5 posisi kontrol yang mungkin ada yang pernah kita alami dari 5 posisi kontrol tersebut. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, ada satu posisi kontrol yang harusnya kita terapkan, yaitu sebagai manajer. Di sini, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi terhadap permasalahannya. Seperti dalam video tadi, kita berikan kepada siswa, kepada murid, apa yang telah dia lakukan, apa kesalahan telah dia perbuat, bagaimana solusinya, sehingga dia merasa bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dia perbuat, dan bagaimana supaya dia tidak mengulangi kesalahan berikut. Kemudian dengan posisi kita sebagai manajer, mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada dirinya sendiri. Jadi dia nggak tergantung dari kita. Kalau kita seperti tadi yang ada sebagai teman, kalau ada ibu piket yang itu, dia akan bersikap seperti apa yang dilakukan oleh guru piket saat itu. Tapi kalau seandainya ada guru yang lain, dia akan mengalami hal yang sama, dia akan dapat kena marah lagi. Jadi kalau dengan posisi manajer, kita mengajarkan kepada anak-anak kita bisa dia bertanggung jawab terhadap kesalahan yang pernah dia perbuat. Nah, untuk menghasilkan posisi manajer itu, di sini kita melaksanakan adanya restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi restitusi merupakan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadinya anak-anak kita jika dia membuat kesalahan, kita tanya kepada mereka alasannya apa, bagaimana dia penyelesaiannya, bagaimana dia untuk kedepannya, apakah berubah atau tidak. Nah, ini dia segitiga restitusi yang saya sebutkan tadi. Di saat kita sebagai manajer, kita menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu maksudnya kita menstabilkan kondisi anak yang telah membuat kesalahan dengan melakukan pertanyaan. Contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Berarti kita tidak menghukum dia bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dia merasa tidak berasa bersalah di saat dia membuat kesalahan tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya kita menyampaikan validasi tindakan yang salah? Kita menyampaikan kata-kata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti dalam video tadi, kita tahu kenapa dia terlambat, ditanya sama gurunya alasannya apa. Oh, ternyata dia tidak menghidupkan alarm sehingga dia terlambat untuk bangun. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Disampaikan dia tadi dalam video, dia ada kakaknya yang akan mengingatkan, ada ibunya yang akan mengingatkan. Di situ ada cara yang dia berikan sehingga dia tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Dan yang ketiga, menyatakan keyakinan. Menyatakan keyakinan keras apa yang telah disepakati itu yang dilanggarnya. Tadi dalam video tadi dikatakan keyakinan apa yang telah kamu langgar. Dia katakan terlambat datang ke sekolah. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti dalam video tadi juga disampaikan, setelah keyakinan kelas ini telah dia langgar, apa yang akan dia lakukan terhadap keyakinan kelas yang telah dia langgar? Dia katakan tadi, saya akan merubahnya, Ibu, besok saya tidak akan terlambat lagi, saya master alarm saya, sehingga saya datang ke sekolah tidak terlambat. Itu sudah dia sampaikan. Nah, kita sebagai guru, sebagai posisi manajer inilah yang akan kita terapkan kepada anak didik kita di sekolah. Ya Bapak Ibu, nah itulah penjabaran materi yang telah saya peroleh selama beberapa bulan dalam modul 1 dan dalam pelatihan guru penggerak. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu, saya kasih 2 pertanyaan dengan waktu yang udah lebih dari 1 jam. Kalau ada silakan Bapak Ibu pertanyaan. Pas Bapak Ibu, Bu Nova ada pertanyaan? Pas, Bu Adel? Bu Yorin ada pertanyaan Bu Yorin?
Pas Bu Reza? Bu Resi ada? Pas Pak Esok? Tinggal lagi penyerapannya. Oh, tinggal lagi penerapannya. Alhamdulillah kita dapat pencerahan. Insya Allah, dan inilah yang kita terapkan nantinya ke depannya di sekolah kita sebagai sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Semoga dengan adanya pencerahan seperti kata Pak Ison ini akan merubah bagaimana kita dengan anak-anak kita dengan guru-guru kita. Nah, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Rasya. Silakan duduk, Nak. Bagaimana kabar Rasya hari ini? Baik, Bu. Rasya tahu kenapa ada di sini? Tahu, Bu. Rasya tadi kena tegur guru piket, Bu. Kenapa Rasya sampai ditegur sama guru piket? Ya, karena Rasya terlambat datang ke sekolah, Bu. Apa alasan Rasya sampai datang terlambat ke sekolah? Ya, Bu. Rasya datang terlambat karena Rasya telat bangun pagi, Bu. Kira-kira ada tidak kesempatan kelas yang telah Rasya langgar? Ada, Bu. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah, Bu. Bagus. Kalau begitu, Rasya bersedia memperbaikinya? Bersedia, Bu. Bagaimana cara Rasya memperbaikinya? Rasya tidak akan datang terlambat lagi, Bu. Rasya akan mau lebih kali lagi. Sepakat ya Rasya? Ya, Bu. Rasya berjanji dan sepakat tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Oke, kalau begitu, Rasya silakan masuk kembali ke kelas ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Rasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah menyelesaikan permasalahan dengan ibu tadi, saya merasa senang karena kami dapat mencari jalan keluar. Saya berjanji, saya akan bangun lebih pagi agar tidak datang terlambat dan akan menjalankan keyakinan yang telah disepakati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Gibran. Silakan masuk Nak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabar Gibran hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Mohon maaf, ada apa ya Ibu memanggil saya? Alhamdulillah. Begini Gibran, Ibu dapat kabar katanya Gibran melempar sepatu Kiki di halaman sekolah di saat jam istirahat sehingga Kikinya menangis. Apa benar Gibran melakukan hal itu? Iya, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa Gibran melempar sepatu Kiki ke lapangan? Iseng, Bu. Oh, iseng. Senang ya kalau kita bisa membuat teman yang bisa menangis. Iya. Gak apa-apa Gibran. Tidak kamu saja yang pernah membuat kesalahan. Ibu yakin semua orang pasti pernah membuat kesalahan karena tidak ada manusia itu yang sempurna. Gibran, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Besok saya akan menemui Kiki dan minta maaf. Bagus, karena kalau kita membuat kesalahan harus kita meminta maaf karena itu merupakan perbuatan yang terpuji. Terima kasih, Bu. Sama-sama Gibran. Sekarang Ibu bertanya, selain melempar sepatu dan membuat teman kamu menangis, ada nggak kegiatan yang lain membuat kamu tuh bahagia? Sebetulnya saya suka menggambar, tapi tidak ada yang ngajarin saya. Tadinya saya iseng teman. Oh begitu, kamu belajar kalau ada yang memang kamu berlatih menggambar ya? Iya, Bu. Bagaimana kalau seperti ini Gibrannya nanti belajar menggambarnya sama Bu Salsa? Serius, Bu. Serius? Nanti Ibu sampaikan sama Bu Salsa kalau Gibrannya mau belajar menggambar sama Ibu Salsanya. Oke, Bu. Oke, nanti bisa selesai Gibran belajar, Gibran temui Ibu Salsanya ya. Iya, Bu. Dan kemudian bisa juga Gibran itu belajar menggambarnya di saat kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler. Oke, Bu. Oke, terima kasih ya Gibran. Kamu udah datang ke sini dan silakan kamu pulang untuk beristirahat. Dan sampaikan mohon maaf Ibu kepada orang tuanya karena membuat Gibrannya tidak pulang. Siap, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Gibran. Hari ini saya mendapat pelajaran setelah bertemu dan berbicara bersama Bu Dila. Saya senang udah bisa menyelesaikan masalah saya dan saya meminta maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.